Halo teman-teman, sahabat Tio JB. Selamat datang di channel Ensiklopedia Tio JB. Setelah lama tidak membahas negara-negara Latin, mari kita sekarang membahas negara di Amerika Latin. Negara Latin yang akan kita bahas kali ini adalah negara Ekuador. Kalian sudah pada tahu kan negara ini? Bagi kalian pecinta sepak bola, pasti tahu dong. Karena timnas Ekuador telah lolos ke putaran final Piala Dunia 2022 di Qatar. Nah, kalian tahu nggak kalau Ekuador ternyata mirip sekali dengan negara tetangga kita, Timur Leste. Apa kemiripannya? Negara ini ternyata tidak memiliki mata uangnya sendiri, mirip sekali dengan Timur Leste. Lalu bagaimana masyarakatnya untuk jual beli? Apakah pakai barter? Nanti ya kita bahas teman-teman. Terus, negara Ekuador ini ternyata juga memiliki tempat-tempat wisata alam serta kota kunonya yang sangat luar biasa indah. Mau tahu selengkapnya? Yuk ikuti terus video ini sampai selesai ya. Mari kita terbang ke Ekuador. Kembali lagi di channel Tio JB, channel yang mungkin bisa menambah wawasan dan informasi yang mungkin belum kalian ketahui. Negara ini dinamakan Ekuador karena letaknya berada di garis Khatulistiwa. Nah, bahasa Spanyol dari garis Khatulistiwa adalah Ekuador. Wilayah ini ternyata sudah dihuni oleh manusia sejak tahun 8000 sampai 4600 sebelum Masehi. Lalu pemerintahan pertama dimulai pada saat Kekaisaran Inka datang untuk menaklukkan suku-suku pribumi di sini. Setelah mengalahkan orang-orang pribumi tersebut, wilayah ini akhirnya menjadi milik dari Kekaisaran Inka, tepatnya pada tahun 1463 Masehi. Lalu pada tahun 1533, Kekaisaran Inka dihancurkan oleh serangan dari kerajaan Spanyol. Mulai saat itulah kerajaan Spanyol mulai berkuasa di daerah ini. Lalu gerakan kemerdekaan Ekuador dimulai pada saat Napoleon Bonaparte dari Perancis mengalahkan kerajaan Spanyol dan akhirnya menggulingkan Raja Ferdinand ke-7. Lalu Napoleon menaikkan adiknya sendiri yaitu Joseph Bonaparte menjadi raja baru kerajaan Spanyol. Nah, karena tidak terima dengan penggulingan Raja Ferdinand ke-7, membuat orang-orang Spanyol yang tinggal di Amerika Latin, khususnya di negara Ekuador ini, memberontak melawan pemerintahan Spanyol yang dikendalikan oleh Perancis. Pada tahun 1822, atas bantuan dari Simon Bolivar dan temannya José de Sucre, Ekuador berhasil dibebaskan dari kolonial kerajaan Spanyol. Dan akhirnya Ekuador digabungkan ke negara baru yang bernama Gran Colombia. Tidak lama kemudian pada tahun 1830 Ekuador melepaskan diri dari Gran Colombia dan mendeklarasikan diri menjadi negara baru yang bernama Republik Ekuador. Dan negara itu bertahan hingga saat ini. Berikut 8 fakta negara Ekuador. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe channel Tio JB dan tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan info menarik lainnya dari Tio JB. Profil negara. Negara Ekuador bernama lengkap Republik Ekuador, dengan presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Negara ini memiliki ibu kota yang bernama kota Quito. Secara geografis, negara Ekuador terletak di benua Amerika Selatan, dan negara ini berbatasan dengan negara Kolombia di sebelah utara, di sebelah selatan dan timur dengan negara Peru, serta di sebelah barat berbatasan dengan Samudra Pasifik. Negara Ekuador sendiri memiliki luas wilayah sebesar 256.370 km persegi, atau kira-kira teman-teman luasnya itu sekitar 2 kali Pulau Jawa. Dengan jumlah penduduk negara ini mencapai 18.048.628 jiwa. Lalu untuk agama, 68,8% penduduk Ekuador beragama Katolik Roma, 16,8% Kristen Protestan, 1,1% Kristen lain, 12,9% tidak beragama, sisanya 0,4% beragama yang lain. Lalu untuk etnis, 71,9% merupakan etnis Mestizo, 7,4% etnis Montubio, 7,2% etnis kulit hitam, 7% etnis pribumi, 6,1% etnis Eropa, sisanya 0,4% merupakan etnis yang lain.
Lalu untuk bahasa resmi yang digunakan di negara Ekuador adalah bahasa Spanyol. Selain itu juga ada bahasa daerah seperti bahasa Quechua dan bahasa Shuar. Sedangkan untuk perekonomian, Ekuador merupakan negara yang berkembang seperti negara kita Indonesia, dengan kelompok ekonomi berpenghasilan menengah ke atas. Lalu gaji rata-rata pekerja di sini sekitar 7 juta rupiah per bulan. Ekuador juga memiliki indeks pembangunan manusia ranking 95 dunia. Perekonomian Ekuador sendiri ditopang oleh tambang minyak bumi, pisang, bunga potong, hasil perikanan, kakao, kopi, dan produk kayu. Dengan ekspor tertinggi 31% ke negara Amerika Serikat, 7,6% ke negara Vietnam, serta 6,9% ke negara Chili. Sedangkan untuk mata uang, negara Ekuador tidak memiliki mata uangnya sendiri. Negara yang tidak memiliki mata uang. Fakta menarik pertama dari negara ini yaitu tidak memiliki mata uangnya sendiri. Mirip sekali teman-teman seperti negara tetangga kita yaitu Timur Leste. Negara Ekuador menggunakan dolar Amerika sebagai mata uangnya. Pada zaman dahulu, Ekuador ternyata pernah mempunyai mata uangnya sendiri. Mata uang itu bernama Sucre. Namun pada tahun 90-an saat terjadi krisis moneter, mata uang Sucre ini nilainya itu terus menurun. Sehingga negara ini mengalami inflasi yang sangatlah tinggi. Harga-harga kebutuhan pokok saat itu nilainya itu naik hingga 100%. Nah, agar negaranya itu tidak bangkrut, pada tahun 2000, pemerintah Ekuador saat itu lalu mengadopsi dolar Amerika sebagai mata uangnya. Mereka menilai dolar Amerika lebih aman dan stabil. Dan terbukti ternyata teman-teman, pada tahun 2017 yang lalu, saat negara-negara tetangga Ekuador mengalami krisis dan terjadi inflasi yang tinggi, justru negara Ekuador tidak terpengaruh sama sekali. Bahkan inflasinya itu 0%. Kalau mau impor barang dari luar negeri juga harganya lebih murah. Apalagi kalau belinya itu dari negara yang nilai mata uangnya lebih rendah daripada dolar Amerika. Namun di samping kelebihannya ternyata penggunaan dolar Amerika itu juga ada kekurangannya. Yaitu negara Ekuador tidak dapat mengatur kebijakan moneternya. Karena dolar yang mengaturkan negara Amerika teman-teman. Kelemahan berikutnya yaitu menurunnya daya saing ekspor. Karena pakai dolar Amerika, maka pekerja dan bahan bakunya juga pakai dolar. Sehingga biaya produksi perusahaan itu lebih mahal ketimbang negara-negara tetangganya yang tidak memakai dolar, seperti negara Peru dan negara Kolombia. Negara penghasil pisang terbesar di dunia. Fakta menarik berikutnya di negara ini adalah pisang. Negara Ekuador ini merupakan salah satu negara penghasil pisang terbesar di dunia, dengan menempati ranking 5 dunia di bawah negara India, China, Indonesia, dan Brazil. Tapi selain pisang, Ekuador ternyata juga menempati ranking 10 besar dunia sebagai negara penghasil minyak kelapa sawit dan coklat. Termasuk ke dalam negara megadiverse. Tahukah kalian teman-teman jika negara Ekuador ini ternyata masuk ke dalam salah satu dari 17 negara megadiverse, yaitu negara-negara yang menampung keanekaragaman hayati yang sangat besar di dunia. Di negara Ekuador sendiri terdapat 1.600 spesies burung, 16.000 spesies tumbuhan, dan terdapat pula ratusan spesies endemik lainnya. Dari ke-17 negara anggota megadiverse ini, Ekuador menempati ranking 9. Sedangkan negara kita Indonesia menempati ranking 2 di bawah negara Brazil. Negara pertama di dunia yang mengakui hak alam. Kalau kalian biasa mendengar hak asasi manusia, maka di negara Ekuador ini ada yang namanya hak alam. Negara Ekuador telah merancang hak alam ini sejak tahun 2008 yang lalu, yang tujuannya untuk melindungi keanekaragaman hayati agar tidak dirusak oleh manusia. Contohnya, pada awal tahun 2022 yang lalu ada sebuah perusahaan yang akan membangun sebuah pabrik di sebuah kota di negara Ekuador. Namun setelah ditinjau oleh Mahkamah Agung,
pabrik tersebut akhirnya tidak boleh dibangun karena dampaknya bisa merampas hak alam serta masyarakat yang tinggal di daerah tersebut. Kepulauan Galapagos. Kepulauan Galapagos adalah kumpulan dari 21 pulau-pulau vulkanik. Kepulauan ini termasuk ke dalam situs warisan dunia UNESCO sejak tahun 1978 karena keanekaragaman hayati di sini sangatlah besar. Bahkan negara Ekuador menetapkan kepulauan ini sebagai taman nasional sekaligus cagar alam laut. Kepulauan Galapagos ini menjadi destinasi pariwisata unggulan dari negara Ekuador. Kepulauan ini menawarkan pemandangan alamnya yang sangat indah, teman-teman. Kalian bisa snorkeling di sini sambil menikmati keindahan terumbu karangnya dan melihat ikan yang beraneka ragam warnanya. Ada fakta unik juga di sini, teman-teman. Kalian tahu kan teori evolusi Charles Darwin? Nah, Charles Darwin ini melakukan penelitiannya itu di Kepulauan Galapagos ini, tepatnya pada tahun 1835. Pastikan kalian, teman-teman, untuk wajib mengunjungi tempat ini kalau traveling ke negara Ekuador. Memiliki ibu kota tertinggi di dunia. Tahukah kalian, teman-teman, jika Ekuador ini ternyata memiliki ibu kota negara yang letaknya itu di ketinggian 2850 meter dari permukaan laut. Tingginya itu hampir sama dengan Gunung Merapi. Nah, kalian bayangkan saja, teman-teman, ada kota yang berada di puncak Gunung Merapi. Tinggi banget kan? Hal tersebut menjadikan ibu kota Ekuador yang bernama Kota Quito ini dinobatkan sebagai ibu kota tertinggi kedua di dunia setelah ibu kota negara Bolivia yang tingginya 3640 meter. Ya, kira-kira setinggi Gunung Semeru. Wow, lebih tinggi lagi, teman-teman. Memiliki arsitektur kolonial terbaik di benua Amerika. Negara Ekuador, terutama di kota Quito, terdapat kota kuno yang memiliki arsitektur bangunan gaya kolonial yang masih terjaga keasliannya dan dinobatkan sebagai yang terbaik di benua Amerika. Kota tua ini termasuk ke dalam situs warisan dunia UNESCO selain Kepulauan Galapagos. Pastikan kalian mengunjungi tempat ini, teman-teman, karena tempat ini sangat indah sekali, bagus sekali, teman-teman. Arsitekturnya dijamin instagramable. Demikianlah 8 fakta negara Ekuador, sebuah negara nan indah di benua Amerika Selatan. Dan negara ini juga memiliki hal unik dan menarik di dalamnya. Semoga dapat menambah informasi dan pengetahuan bagi kita semua. Bagaimana menurut kalian? Seperti biasa, jangan lupa untuk komentar di bawah dan ikuti terus video-video menarik lainnya dari Tio JB.